Aku tuh suka banget sih sama unagi. Rasanya tuh kayak gak bosan-bosan itu loh, pengen order terus rasanya. Enak ya soalnya. Iya, harganya emang agak mahal kan. Sayang banget padahal. Kalau murah mah rasanya pengen order terus tiap hari kesini. Tapi tau gak sih yang namanya unagi itu sebenarnya dari Cilacap dan juga dari Banyuwangi Indonesia loh. Wow. Nah ini pas banget, makasih. Walaupun dari Banyuwangi sama Cilacap tadi tapi kok mahal gitu. Ini ada sejarahnya gitu ya kalau misalnya. Iya, soalnya ceritanya si unagi atau sidat ini itu tuh sebenarnya dari lautan dalam yang kemudian ke lautan yang pesisir gitu. Jadi perjalanannya jauh dan itu sulit banget. Ya, proteinnya tinggi banget. Dan untuk tahu lebih lanjut nanti kita ke biologi aja. Di biologi UGM ada penjelasan yang lebih lengkap dari dosen kita, namanya Bu Indah. Nanti habis makan ini kita kembali ke kampus ya. Oke. Oke. Sekalian mau lihat ini ya. Iya dong. Makan dulu. Oke. Kita makan ya. Ya. Assalamualaikum Bu Indah. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah datang. Mari silakan duduk. Habis makan sushi dan ternyata tuh ikannya itu ikan sidap yang unagi dan harganya mahal ya. Iya. Itu kenapa Bu? Kok bisa mahal si sidap apa? Oke, jadi ikan sidap itu termasuk genus Anguilla. Persebarannya di dunia ini ada 19 spesies dan subspesies dan 7 diantaranya itu ada di Indonesia. Nah, kenapa ikan sidap itu sangat mahal? Karena siklus hidupnya itu sangat panjang, reproduksinya terbatas, dan permintaan pasar yang sangat tinggi. Karena kita pelajari fase hidup ikan sidap ya. Yang pertama dimulai dari telur, kemudian akan menetas menjadi larva leptocephalus yang bentuknya itu seperti daun melayang-layang di air, di lautan, dan bergerak secara pasif. Setelah leptocephalus sudah akan berkembang menjadi glass eel. Fase glass eel itu sudah mulai aktif berenang dan migrasi ke air payau, sehingga memasuki fase larva usia 3-5 bulan. Cirinya adalah mulai mengalami pigmentasi di seluruh tubuhnya sehingga berwarna hitam keabuan. Setelah itu abdomen sidap berkembang menjadi warna kuning yang menandakan sidap sudah memasuki fase yellow eel. Setelah fase yellow, sidap memasuki fase silver, dicirikan dengan abdomennya berwarna silver. Nah, nanti setelah ini kita akan membedah sidap fase silver ya. Ikan sidap merupakan ikan yang termasuk dalam genus Anguilla, familia Anguillidae, ordo Anguilliformes, dan kelas Teleostei atau ikan bertulang sejati. Ikan ini bersifat katadromus, yakni ikan yang hidup di perairan air tawar meliputi danau, sungai, atau sumber air yang nantinya bermigrasi ke laut untuk melakukan proses mating atau pemijahan. Ikan sidap bertelur di lautan di kedalaman sekitar 400 hingga 700 meter. Setelah bertelur, induk ikan sidap akan mati di lautan. Telur ikan sidap kemudian akan menetas menjadi larva atau leptocephali. Leptocephali ini masih bergerak pasif, terombang-ambing terbawa ombak di lautan, dan akan berkembang menjadi glass eel. Glass eel kemudian akan berenang aktif dari lautan menuju muara-muara sungai, contohnya di muara sungai di Pantai Baron ini. Menurut warga sekitar, saat bulan tertentu terdapat banyak ikan sidap fase glass eel dan elver di muara sungai ini. Selanjutnya, ikan sidap akan berenang melawan arus menuju sungai, khususnya di Sungai Oyo dan Sungai Progo. Di sungai tersebut diketahui terdapat banyak ikan sidap khususnya fase elver dan yellow yang diperkirakan berasal dari Samudra Hindia melalui Pantai Baron dan Pantai Glagah. Memasuki fase yellow,
ikan sidat akan menempati sumber air atau mata air yang masih bersih dan alami, khususnya di daerah Kecamatan Semanu. Goa dan sungai bawah tanah di daerah tersebut memiliki sistem sungai bawah tanah terhubung dengan sistem sungai Beripin yang nantinya bermuara di daerah Baron. Sebelum dibedah, sidat diukur terlebih dahulu untuk mengetahui ukuran tubuh sidat. Memiliki berat total 1,26 kg dengan panjang total 78,56 cm. Diameter tubuh ikan sidat yang digunakan 16,5 cm. Panjang sirip dorsal 47,5 cm. Sirip kaudal 18,95 mm. Mata sebesar 1,06 cm. Panjang sirip pektoral 3,7 cm. Mari kita melakukan pembedahan untuk melihat organ dalam antara lain jantung, hepar, lien, empedu, lambung, intestin, gelembung renang, gonad, dan ginjal. Apabila sidat telah berumur lebih dari 20 tahun dan panjangnya lebih dari 60 cm, sidat memasuki fase silver. Mata mulai membesar dengan indeks mata lebih dari 6. Perbesaran mata karena ikan sidat mulai beradaptasi dengan lingkungan air dalam. Ketika akan migrasi, sidat mengalami puasa sehingga nostrilnya mulai mengecil serta upper jaw dan lower jaw mulai mereduksi. Kemudian kita lihat pada sirip pektoralnya mulai melebar dan juga ada semburat warna silver. Begitu juga dengan sirip anal dan sirip kaudal mulai melebar. Berikut alat yang digunakan untuk melakukan pembedahan ikan sidat. Organ dalam meliputi jantung, hepar, kemudian ada empedu, ada ventriculus, gonad. Ini menunjukkan betina karena bentuknya frilled ribbon. Kemudian ada intestin, swim bladder. Ini yang hitam di swim bladder ini adalah red mirable-nya swim bladder. Dan ginjal. Ginjalnya melekat dengan tulang belakang. Untuk fase male silver, bentuk gonadnya seperti ini, berlobus-lobus. Kemudian untuk indeks matanya juga sudah lebih dari 6. Kita bisa lihat matanya sudah besar, dan pectoral fin serta abdomennya sudah mengalami silverisasi atau pigmentasi. Fase male silver panjangnya ini 37 cm,
Kemudian gonadnya kita bisa melihat bentuknya lobus-lobus. Ini yang membedakan antara gonad jantan dan gonad betina. Nah, sekarang kita akan mengamati preparat histologis gonad dan juga swim bladder ikan sidap. Ini adalah preparat histologis gonad fase silver ikan sidap. Di sini terlihat ovum sudah didominasi tahap cortical alveoli dan juga phytologenic. Ini bisa kita lihat ada oil droplet ya di sini dan juga nukleolus yang besar seperti ini. Nah, kemudian pada tahap phytologenic nukleolus mulai mengecil dan berada di tepi. Ya, sekarang kita lihat histologi dari swim bladder ini ya, swim bladder ikan sidap. Jadi swim bladder atau gelembung renang itu fungsinya untuk menyeimbangkan tubuh ikan terhadap tekanan dan massa air supaya ikan ini tidak tenggelam ataupun mengapung. Nah, kita lihat swim bladder ini ada bagian-bagiannya, ada 3 macam lapisan. Yang pertama ini terdiri dari gas gland di sini ya. Gas gland ini atau kelenjar gas ya fungsinya untuk sekresi gas. Ini yang dekat dengan lumen. Ini lapisan gas gland. Kemudian lapisan yang tengah, yang kedua ini adalah lapisan mukosa. Fungsinya untuk membantu pergerakan swim bladder atau gelembung renang ini dalam menghasilkan gas ya, dalam menghasilkan gelembung gas itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang paling luar adalah submukosa. Jadi submukosa ini fungsinya untuk mengatur pergerakan air dan juga udara di dalam gelembung renang ini. Nah, untuk swim bladder ikan sidap ini semakin ikan tersebut dewasa, maka lapisan-lapisan tersebut ya, lapisan ini gas gland, mukosa dan submukosa ini akan semakin menebal. Dalam 300 gram ikan sidap diketahui mengandung 1043 mikrogram vitamin A, 4 mg vitamin E, 932 IU vitamin D, dan 3 mikrogram vitamin B12. Selain itu, ikan sidap mengandung omega 3 DHA, omega 3 IPA, dan omega 3 DPA, protein tinggi, vitamin C, B1, B2, B3, B5, B6, folat, mangan, fosfor, dan berbagai mineral lainnya. Bahkan, kandungan kalsium dan zat besi ikan sidap juga diketahui lebih tinggi dibanding salmon. Ikan sidap juga cocok untuk diet rendah kalori. Selain olahan makanan, ikan sidap juga dapat digunakan untuk menambah nafsu makan anak dan juga untuk mempercepat penyembuhan luka. Saat ini, pencemaran perairan oleh sampah sangatlah memprihatinkan. Kondisi perairan yang tercemar dapat meracuni ikan sidap yang dapat membunuh ikan sidap. Tak hanya itu, makhluk-makhluk kecil yang menjadi sumber makanan sidap juga akan mati. Sebagai warga negara Indonesia, sudah kewajiban kita turut serta melestarikan ikan sidap di perairan Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk membantu melestarikan ikan sidap yakni dengan membatasi penangkapan benih sidap atau glass eel khususnya pada tanggal 27 atau 28 Hijriah tiap bulannya. Selanjutnya, kita dapat menaati peraturan tidak menangkap sidap lebih dari 2 kg untuk spesies Anguilla bicolor dan Anguilla interioris. Kita juga dapat membantu melestarikan ikan sidap dengan tidak menangkap Anguilla marmorata dan Anguilla celebesensis di atas 5 kg. Selanjutnya, tidak melakukan ekspor benih sidap dengan berat di bawah 150 gram per ekor, tidak melakukan overfishing, tidak menggunakan alat pancing atau alat penangkap ikan yang merusak lingkungan, serta tidak membuang sampah di sungai. Sebagai akademisi, sudah seharusnya kita sebarkan dan sosialisasikan kepada masyarakat untuk bersama-sama melestarikan sidap demi generasi anak cucu kita ke depannya.